Halo, kita ketemu lagi di Padnoto Coro. Segmennya kali ini. Nah, kali ini kita mau bahas soal makanan pedas. Tapi ini ya, walaupun banyak yang meminati makanan pedas ini, tapi sebenarnya banyak juga yang sampai bermasalah secara medis. Ini secara medis ada yang sampai sakit, bahkan ada di Amerika itu ada sekitar 40 siswa SMP itu sampai masuk rumah sakit semua gara-gara challenge. Ya gini lagi banyak challenge tuh, pada suka challenge. Nah ini challenge-nya makan cabai terpedas di dunia. Nah 40 siswa langsung masuk rumah sakit. Padahal siswa di sekolah itu cuma 41. Di India juga ada Taj Mahal. Yo ya di India ada betul. Kenapa sih kok bisa ada orang yang nagih sampai segitunya terkait dengan masakan pedas, makanan pedas gitu ya. Nah ini karena kecintaan seseorang pada makanan pedas ini biasanya terjadi karena kebiasaan. Dan saat mengkonsumsi makanan pedas ini ada zat yang terkandung di dalam cabai, namanya zat capsaicin. Capsaicin ini, atau kalau bahasa Indonesianya capcaisin, ini kayak jeneng sayur. Nah, capsaicin ini ada di cabai, dan zat ini yang membuat lidah terasa terbakar. Nah, kemudian reseptor di lidah ini yang akan mengirimkan sinyal ke otak yang mengatakan bahwa ini rasanya seperti terbakar. Nah, tapi secara medis juga dengan mengirimkan sinyal ke otak ini, nanti otak akan menciptakan sebuah hormon. Sebuah hormon menciptakan hormon endorfin dan dopamin, di mana nanti dopamin ini akan menimbulkan efek bahagia. Ya, jadi hormon endorfin dan dopamin ini yang digunakan otak untuk menghalau rasa sakit tadi. Iya, jadi akan menimbulkan efek bahagia, sensasi nikmat sampai ketagihan. Jadi tahu ya kalau misalnya kamu merasa nikmat banget, jadi ini karena adanya hormon dopamin yang dikeluarkan otak. Nah, makanan pedas juga membuat adrenalin itu jadi meningkat. Ini kurang lebihnya ini sama seperti misalnya kegiatan-kegiatan ekstrim seperti skydiving. Dan adrenalin yang meningkat ini kadang bisa membuat sensasi tersendiri, karena seolah-olah kita tertantang untuk bisa menaklukkan tantangan tersebut dan untuk mengulangi lagi. Makanan pedas ini memberikan sensasi terbakar yang dirasakan mulut, yang akan semakin berkurang karena reseptor lidah pada akhirnya akan berhenti untuk merespon tingkat kepedasan tersebut. Ya, karena semakin terbiasa itu tadi ya. Nah, fenomena ini disebutnya capsaicin desensitization. Angel tau ngomongnya. Di musuhnya Transformer. Tapi tetap aja ya. Jadi kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas itu bisa menyebabkan banyak hal yang kurang baik juga buat tubuh kita. Ya, seperti dengan mengkonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan iritasi atau peradangan pada lambung. Itu dia. Ya, jadi juga akan mengalami juga diare dan sakit kepala, karena akan tahu sendiri kalau kaitannya ke situ juga ya. Dan juga bikin asam lambung jadi naik, karena makanan pedas ini dapat menyebabkan efek pada lambung, itu bisa bikin asam lambung jadi meningkat. Tapi setidaknya dari ini naiknya asam lambung itu tidak mengikuti naiknya harga dolar. Tapi naiknya asam lambung itu akan berjalan beriringan dengan naiknya kebutuhan pengeluaran.
Oh iya, karena semakin banyak makan pedas itu kan semakin banyak berobat. dan juga Beli. makanan level kan semakin Oh semakin iya, mahal. betul. Dan juga akan terjadi karena ini panas ya, Nah, akan terjadi iritasi pada usus. tuh, hati-hati ya. Ya, karena ketika usus itu iritasi akan takutnya nanti kalau ususnya berlubang. Nah ini saya justru jadi mikir ini. Kayaknya tadi malam saya itu ke Kucingan, terus sepertinya ayam yang saya makan tuh makannya cabai. Karena saya makan sate usus panas. Oh iya. Habis dibakar. Tapi itu kan dari ternyata tidak hanya memunculkan rasa bahagia karena hormon yang dikeluarkan otak tadi, juga ketagihan juga, tapi itu juga ada bahayanya makanan pedas. Ya itu tadi ya. Makanya juga untuk teman-teman yang suka makanan pedas, setidaknya kita harus tahu cara mengurangi efek buruk dari makanan pedas Nah, itu. ini dia. Ini kita juga harus paham bahwa tadi zat yang terkandung di cabai yaitu zat capsaicin ini adalah zat nonpolar. Nah, zat nonpolar ini sifatnya mirip seperti minyak. Jadi dia tidak larut dalam air. Nah, itu sebabnya kalau kita saat merasa pedas itu kurang efektif sebenarnya kalau kita minum air. Bahkan zat capsaicin ini justru bisa menyebar di dalam rongga mulut karena kita minum air. Jadi malah terasanya semakin menyebar, ya kan? Nah, ini menurut Jim White, memiliki Jim White Fitness and Nutrition Studios, menyatakan bahwa cara terbaik untuk menghilangkan rasa pedas itu adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bisa mengikat molekul. Nah, makanan yang mengikat molekul ini paling efektif itu sebenarnya adalah susu. Susu itu. Jadi kita habis makan pedas, ngerasa pedas, minum susu. Atau yang paling efisien itu juga ada yaitu roti dan nasi. Roti dan nasi goreng. Nasi goreng pedas. Dan juga gorengan. Nah, ini makanan yang termasuk disukai banyak warga Indonesia. Itulah kenapa kalau kita makan cabai harus pakai gorengan. Ya, itu untuk menghilangkan pedas dari cabai itu. Betul. Jadi sebenarnya yang dijual itu cabainya. Yang benar itu adalah makan cabai dulu, baru makan gorengan. Nah, jadi sebenarnya itu kita salah kaprah. Itu kan untuk menghilangkan pedas kita makan gorengan. Ya. Ternyata yang dijual itu cabainya. Gorengan itu menghilangkan pedas dari cabai itu sendiri. Tapi teknik makannya mungkin selama ini juga udah benar. Jadi makan gorengan dulu, sambil makan cabai, habis itu makan cabai biar terasa pedas. Oh iya. Terus kan dimakan lagi gorengan, cabai lagi, karena itu berurutan. Oh iya. Jadi makan yang benar itu bukan yang di ini ya, makan gorengan terus cabai dipotek, ditutul itu enggak salah ya. Itu salah ya. Apalagi kalau kamu makan gorengan, cabai dipotek, terus dioles-olesin di lidah. Itu bukan lipstick. Jangan. Kemudian selain ini ya, selain banyak bahayanya juga tadi, karena saya pernah baca juga itu bahkan ada chef yang bikin saus sambal, tapi saat dia nyicipin malah akhirnya dia masuk rumah sakit gara-gara mencicipi masakan sambalnya dia. Nah ini kan ya senjata makan Tuhan. Rada pokok juga ya. Nah, ini manfaat makanan pedas ini di antaranya apa ini bisa karena kan cabai itu tadi sudah disebutkan mengandung capsaicin, ya kan, yang akan mempercepat metabolisme dan membantu tubuh membakar kalori lebih cepat. Metabolisme tubuh lebih baik dan itu juga secara tidak langsung juga bisa menurunkan berat badan. Dan lagi-lagi manfaat pedas itu juga bisa menyehatkan jantung. Karena itu tadi ya, termasuk jantung bisa jadi berdetak dengan dinamis ya. Tapi di sini itu makanan pedas itu mencegah pembekuan darah. Oh iya. Nah ini berdasarkan penelitian itu penelitian yang ada itu menunjukkan kadar kolesterol jahat dan sebagainya itu bisa mencegah oksidasi yang bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Jadi bisa dikatakan juga
ini juga bisa memperlancar sirkulasi darah. Ya. Nah, karena gini, di dalam cabai itu sendiri itu ada kandungan vitamin A dan C. Nah, ini yang akan membantu menguatkan dinding pembuluh darah. Nah, pada akhirnya sirkulasi darah juga akan jadi lancar. Makanan pedas juga sebagai anti kanker. Nah, ini salah satu penyakit yang akhir-akhir ini juga jadi momok ya. Tapi ternyata justru dengan makan makanan pedas itu mengurangi resiko kanker. Ya, karena capsaicin ini juga memperlambat pertumbuhan sel kanker, dan pada banyak kasus sel kanker mati tanpa merusak sel jahat di sekitar. Cabai itu juga bisa meningkatkan fungsi pencernaan loh. Jadi makanan pedas itu justru bisa meningkatkan sirkulasi darah di perut. Dan ini meningkatkan lapisan mukus. Lapisan mukus itu adalah lapisan yang ada di dalam lambung. Capsaicin ini juga membantu membunuh bakteri pylori penyebab sakit mah. Tapi jika mengalami rasa panas setelah makan pedas, kita harus menetralisir juga dengan tablet anti asid ya. Jadi biar asam di lambung itu juga ternetralisir. Ya, betul. Dengan kita makan pedas, yang dengan adanya capsaicin tadi itu membantu meningkatkan pengeluaran keringat dan menghilangkan gejala flu yang mengganggu makanan pedas, juga akan membuka jalan nafas dan mengurangi sinusitis dan gejala flu lainnya. Tapi percaya nggak, makanan pedas itu bisa membuat tidur nyenyak? Wong kepedesan malah jadi tidurnya nyenyak. Nah, karena ada sebuah penelitian di Australia yang menemukan bahwa orang yang rutin mengkonsumsi makanan pedas itu lebih mudah tidur dan juga cenderung bangun lebih pagi dan lebih segar. Oh, mungkin karena ini ya, badannya udah jadi terasa panas dan badannya kebawa capek terus jadi gampang tidur. Dan mungkin seperti disebutkan tadi, karena metabolisme tubuh berjalan dengan baik, jantung berjalan dengan baik, akhirnya bisa tidur lebih nyenyak, bangun tidur itu lebih fresh. Oke, tapi ini cabai merah juga meningkatkan level endorfin dan serotonin yang menghilangkan nyeri dan memberi perasaan nyaman. Nah, ini pada akhirnya juga bisa menjaga mood ya. Ini bisa berlaku seperti sarana untuk melawan stres dan depresi. Akhirnya selesai sudah lah ya untuk episode ini ya. Kita cari lagi hal-hal tai gak sih lainnya di episode berikutnya ya. Oke, dadah.